Pemirsa Global TV Aktual, jumpa kembali bersama Haris. Kali ini saya berada di Villa Okta. Sengaja pemirsa, kami tim Global Aktual berkunjung ke rumah Pak Haji Dadang Solih. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Selamat sore. Kebetulan Pak Haji, kita sengaja hadir ke sini karena ingin tahu ya siapa sih seorang Haji Dadang Solihat. Dan kebetulan Pak Haji, saya hadir ke sini bersama tim Global Aktual dan ditemenin oleh Beberapa teman media. Kanjeng Raden Tumenggung Drowibowo. Ya, sedikit juga ingin melihat bagaimana Pangandaran. Kita ingin tahu sosok seorang Haji Dadang Solihat. Bisa boleh dijelaskan Pak Haji, mungkin perjalanan Pak Haji atau profil lah, boleh lebih simpelnya profil Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Global, jadi alhamdulillah saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan memang ini dalam rangka ngobrol santai ya, Ngobras bersama tim Global gitu kan. Jadi baik, saya akan memperkenalkan diri ya, terutama kan banyak yang mengenal Dadang Okta tentunya ya. Aslinya itu yang kita dulu pakai tumpeng ya, pakai tumpeng ya, menama orang tua dulu itu begitu. Jadi menamai orang itu pakai tumpeng ya. Jadi saya dulu dikasih namanya Dadang Solihat ya, Dadang Solihat, dan mudah-mudahan soleh, insya Allah soleh ya. Jadi tidak sembarang juga memberikan nama orang tua. Jadi intinya saya dilahirkan di Cijulang ya, tepatnya di Dusun Ciakar, Desa Ciakar, Kecamatan Cijulang. Saya nikah dengan asli orang Parigi ya, yaitu di Babakan ya, Babakan RT 2 RW 206 Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Saya hijrah ke sini ya, ke Parigi itu tahun 98 ya, tahun 98, dan alhamdulillah usia pernikahan kita sudah 26 tahun ya, sudah 26 tahun. Jadi saya dulu memang pas pindah ke Parigi itu dapat pekerjaan dulu adalah, pertama saya dapat PNS ya, pegawai negeri sipil, yaitu sebagai guru SMA Negeri 1 Parigi ya. Jadi pas dapat pekerjaan, alhamdulillah dapat istri juga orang Parigi. Nah, oleh karena itu saya domisili sampai sekarang di Parigi. Ya, dulu SMA saya selama 16 tahun. Kemudian di tahun 2014 ya, pindah ke birokrasi ya, pindah ke birokrasi. Pertama saya kerja itu sebagai Kasubag di pembangunan Seta Kabupaten Pangandaran. Ya, merangkak terus ya, dari Kasubag, kemudian Kabid, terus alhamdulillah dipercaya oleh Pak Bupati ya, diberikan amanah ya, diberikan tugas untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, yang tentunya ini bagaimana mengoptimalkan ya, optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran. Jadi dapat 10 tahun kita kerja di birokrasi dulu ya. Pas kemarin tanggal 12 April di usia saya 50 tahun 8 bulan, kurang lebih ya, 50 tahun 8 bulan. Jadi usianya saya pensiun ya, karena memang saya sudah dicita-citakan dari dulu ya, bahwa di usia 50 tahun saya ingin pensiun ya, saya ingin pensiun dini ya. Masa kerja sudah 26 tahun ya, karena mulai PNS 98, pensiun kemarin 2014 berarti ya, 2014 bulan April itu usia
kerja saya itu 26 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun di guru, 10 tahun di birokrasi. Ya. Jadi perjalanannya sangat panjang. Nah, Berarti kalau dari guru itu kan fungsional. Jadi dari fungsional menjadi struktural. struktural. saya selama ini juga mendampingi istri, ya, mentor istri, mengarahkan istri dan lain sebagainya. Itu kan sampai dia juga punya perusahaan sekarang di dunia properti, namanya Okta Properti. Okta Properti ini lahirnya sebenarnya dari nama anak saya. Nama anak saya yaitu Delia Oktaviani Solihat. Nah, anak saya lahirnya tahun 2000. Tahun 2000 lahirnya. Jadi makanya berjalan yang passion saya kasih nama Okta Passion. Ya, itu perjalanannya panjang. Sampai hari ini itu 26 tahun. Ya, 26 tahun. Jadi tahun 2000 kita mulai di properti itu mulai 2013 2014. Pas Kabupaten Pangandaran Mekar. Jadi saya berpikir waktu itu ya karena kalau Pangandaran Mekar ya ini perlu perumahan. Saya bilang gitu. Jadi apa yang sudah hasil yang dari passion itu dari dulu ya Grand Parigi itu saya beli tanahnya itu tahun 2002 sudah ditabung jauh hari sebelumnya. Iya kan passion, hasil passion kita beli tanah dulu tahun itu yang perumahan di Grand Parigi itu tanahnya dibelinya tahun 2002. Bayangin udah berapa puluh tahun. Berarti luar biasa ya Pak ya, perjalanan Pak Haji ini tidak ujuk-ujuk celing gitu ya. Enggak. Berarti berawal dari Saya berlaku dari- banget nyanyian berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Iya. Berenang kemudian. Berenang-renang ke tepian, iya. Baru kemudian Wah. senang-senang. Kembali lagi Pak Aris dari sosok spiritual Pak Haji Adang ini karena itu tadi. Karena gini loh. Sebenarnya menurut saya Pak Haji, rezeki itu tidak ada di gunung, tidak ada di gua, tidak ada di laut. Rezeki itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita mengeluarkan, bagaimana cara mengeluarkan. Seperti itu tuh Pak Haji. Dengan contoh hari ini kita mau keluar dari rumah, tapi kan sudah ada tujuan. Artinya mengambil rezeki dari sini. Di luar tuh hanya sarana syariat. Kan gitu. Karena di dalam diri kita tuh kan ada dua konsep. Satu raga kita ini ibaratkan kalau dari bahasa spirit namanya baliyah. Nah, gitu. Nah, sukma yang dinamakan itu nurwiyah. Itu dalam Islam ada mengatakan itu. Jadi kita juga memahami tentang itu, Pak. Nah, sosok Pak Haji Dadang Solihat ini lebih lebih mengutamakan nih bahasanya gini. Jadi wirid tasbihnya itu untuk direalisasikan, tidak hanya pakai wirid aja gitu loh. Kan gitu. Itu kan semua kan secara simbolis itu Pak Haris. Oke, udah perjalanan panjang Pak Haji Dadang Solihat. Jadi kayak film India ya. Iya, film India kan Banyak. panjang sekali perjalanannya. Iya, jadi inilah sosok Haji Dadang Solihat yang dikenal dengan Dadang Okta. Tapi Pak, saya dengar gitu Pak ya, dengar dari masyarakat, bahkan itu baleho ucapan Ramadan dari bulan Ramadan itu ya, Sampai dari dengan saat Ramadan sampai pas Syawal menjelang 1 Syawal ucapan minal aizin wal faizin. Itu ada tujuan atau ada syariat gitu Pak Haji. Ya, ya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah ya, bahwa kita itu kan harus banyak silaturahmi. Ya, silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, Iya. bisa memperbanyak rezeki, Betul. itu kan bisa memperbanyak saudara. Nah, saudara, Iya. kan. Jadi itu dalam rangka itu ketiga indikator itu, ya kan, silaturahmi dengan masyarakat. Nanti kan kita lama-lama kita datang sowan, gitu kan. Jadi perjalanan panjang tadi ya itu jadi dari sisi istri saya di bisnis, kemudian saya di PNS, itu saling take and give, saling take and Saling give. mengisi. Saling mengisi. Ya tadi juga kan kalau PNS sudah keukur,
kan kita punya anggaran lebih untuk investasi, untuk nabung dan lain-lain gitu kan. Jadi itu istri saya sampai sekarang pun berjalan. Iya, Gitu luar kan. biasa ya. Hanya kalau dulu passion aja, sekarang kan udah di dunia properti. Properti Itu di properti itu ada direkturnya. Istri saya sebagai komisaris. Komisaris. Ya, jadi saya Owner tidak lah ya. terganggu. Owner. Ya, jadi posisinya apa namanya, saya selalu memberikan arahan dan apa namanya, petunjuk untuk bagaimana kan kalau bisnis itu yang yang dicarinya itu kan suatu keuntungan yang barokah, yang barokah, karena itu yang barokah ya. Jadi dagang itu harus barokah dan harus diridhoi oleh Allah. Betul Ya, sekali. itu intinya. Seberapapun uang itu akan kurang, akan tetapi yang kita ambil itu nilai kebarokahan. Dan alhamdulillah saya sudah rasa. Jadi saya usaha di bidang mandiri, di bidang apa namanya tadi passion, Passion, itu saya di bidang properti. passion, alhamdulillah. Nah itu salah satunya ya kenapa juga banyak baliho. Ya kebetulan kan saya banyak diminta ya, dari sini karena kegiatan kita juga dari dulu padat sih. Padat ya. Dari contohnya kan kita juga aktif di dunia motor Otomotif ya, listrik, jadi termasuk olahraga otomotif ya. ya, cycle. Betul, kita drag. kan ketua IMI ya, Ketua IMI ya. ketua IMI Kabupaten Pangandaran. Jadi kan ini yang bertugas untuk bagaimana membina atlet, Betul. ya, pembinaan atlet. Sementara kan Pemda belum siap. Ya. Nah, kita dari swasta harus mempersiapkan atlet kita untuk jadi juara Di kancah jadi, nasional maupun internasional. dan mewadahi anak-anak dunia otomotif kan begitu. Jadi mereka kebut-kebutan misalkan ini kan ada Jalan, treknya, ada treknya, kalau di jalurnya, jalan kan kita bahaya. akan ini. Jadi di samping saya hobi juga kan tapi itu untuk memberikan ruang kepada peluang. kepada anak-anak di Iya. usia yang 10 tahun, yang 17 tahun gitu kan, di usia-usia apa namanya dia mencari jati dirinya Jati diri kalau di ya. sini ya gitu kan. Yang intinya bagaimana saya harus bermanfaat bagi siapapun. Iya. Jadi Pak Aris, Tapi pernah ke gunung Pak Haji? Oh, saya pernah. Pernah. Pakai motor ke Keren. gunung. Pernah. Pernah jatuh tidak Pak Haji? Oh, pernah. Gimana cerita jatuh itu? Jatuh itu udah hal biasa. Ah. Ya, sudah jatuh itu hal biasa. Kalau naik gunung, naik adventure itu, apalagi balap ya itu. Kalau jatuh hal biasa. Dan yang Tidak terpenting itu merasakan bisa sakit. bangun. Bisa bangun, bangkit. Nah, jatuh dan bisa bangun. Ya, ya. Nah, yang nggak boleh itu jatuh tidak bisa bangun. Ya kan? Nah, yang terpenting itu kita jatuh biasa, tapi harus bangun dengan cepat. bangkit. Bangkit dengan cepat. Segera bangkit. Nah Pak Aris, Ya. kembali lagi dari sosok spiritual ya. Kalau saya membaca dari kacamata spiritual. Ya. Kalau saya bicara politik, saya bukan orang politik, saya tidak tahu kan. Ya. Saya bisa memahami dari sosok spiritual karena beliau Pak Haji Adang ini sosok apa ya, jiwa sosialnya tinggi, bermasyarakatnya kental. Kenapa? Kembali lagi ke apa namanya tadi yang mengarah ke dukungan dan dorongan masyarakat itu. Jadi beliau tuh pengen bersosial tapi dengan wadah yang tepat. Iya. Betul nggak Maksudnya Pak Haji? wadah yang tepat, Dengan Pak wadah Haji. yang tepat. Maksudnya wadah yang tepat di mana Mas? Betul. Ya pengen maju ke ke arah-arah yang lebih baik dalam yang lebih kancah tinggi gitu ya. kancah politiknya beliau gitu loh, seperti itu Pak Aris. Jadi kalau kita bersosial ada wadahnya dan terrealisasi dengan benar, itu akan menjadi terstruktur dan akan menjadi pemerataan, kurang lebihnya seperti itu Pak Haji ya. Ya. Jadi gini, intinya itu saya menjalankan Ya. menjalankan apa yang diperintahkan. Karena Ya. saya bisa begini, ada yang mendampingi Ya, sosok jadi kan guru lah ya. ada guru saya juga guru spiritual. Guru spiritual. Ya, itu Jadi bapak ulama spiritual. ya, ulama Ya, ya. Bapak spiritual. Ulama Wahji Suryono jadi dan Hilal dulunya kan beliau ini bapak saya dengan Agan ya. Kemudian bapak saya dengan Den Mumu ya, Aden ya pemuka agama di Julang Pangandaran ya, Cimerak ya, zaman dulu. Jadi nah kebetulan saya berguru kepada muridnya Den Mumu itu Haji Suryono. Haji Suryono. Ya. Jadi itulah yang mendampingi saya. Kalau saya sulit-sulit kan
beliau sangat paham ya, dengan ulama itu paham apa yang harus kita perbuat, ya apa yang harus kita tidak melanggar kan. Jadi apa yang harus, bagaimana caranya misalkan bisnisnya punya barokah halal gitu kan. Nah terus bagaimana caranya kalau ada kendala-kendala itu dia di agama sangat luar biasa, di Islam itu sangat luar biasa. Nah yang menjelaskan itu beliau dari sisi spiritual, dari sisi agama. Nah kalau itu kan dari sisi teorinya begitu ya, ketika dipraktekkan kita itu bagus luar biasa. Jadi jangan salah yang banyak orang yang mengatakan juga kalau bisnis itu harus punya rangkap kan begitu. Ya, betul kan? Betul. Harus punya rangkap. Sering orang begitu. Ya. Jadi yang disebut rangkap oleh saya itu adalah agama. Spiritual. Kita enggak cukup mahir dari sisi teori, kita mahir di sini. Kalau agama enggak dibawa, selesai. Kata orang Enggak ada apa-apa. Kata ini pemirsa ya, ini sangat asik ini kita ngobrol bahasa spiritual. Kata orang tua bijak dulu mengatakan, nah kemanapun boleh, dengan siapapun tidak apa-apa, tapi jangan sampai kena cilaka 12. Kan gitu kan? Apa itu cilaka 12? Nah, menurut saya nih cilaka 12 itu bukan sekedar bahasa satu dengan dua. Itu ada maknanya, karena orang tua dulu tuh tidak mau menceritakan tentang bahasanya yang real atau bahasanya nih tak kasih PR kamu kerjakan kan gitu. Nah, cilaka 12 itu dalam Islam ini kembali ke spiritual tadi ya. Di dalam bahasa, karena itulah egonya kita sebagai anak-anak dulu Pak Haji. Tidak tanya, Pak, cilaka 12 itu apa? Padahal ada makna dan manfaat di situ kalau diketahui Pak Haji. Nah, kembali lagi tadi Pak Aris tanya, cilaka 12 itu apa? 12 itu bisa dihitung dari 10 dengan 2, bisa dihitung dari 6 dengan 6. Nah, ini kalau saya perhitungan dari secara spiritual 5, 6, 1 Ihsan sama yang kuasa. Itulah dia. Tapi kan dari anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang tidak paham tentang itu. Nah, beliau itu sangat menjaga itu. Maka dari itu tadi pemahaman beliau sudah mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah. Niaga dijalankan sampai hari ini Pak Ji ya. Ya. Yang Rasulullah kan juga Luar biasa. Kan gitu. dagang pakaian juga. Ini niaga itu bagian daripada untuk menyukupi kebutuhan raga kan, Dan gitu. rahmatalil alam. Rahmatalil alamin. Iya. Kita sudah bahas niaga dan sebagainya. Jadi menjelang tahun politik, rupanya Pak Haji Dadang Solihat punya tujuan baik untuk membangun Pangandaran. Tapi apakah ini betul atau hanya rumor di luar? Kita tanya langsung. Tanyakan langsung ya Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Ya, jadi gini ceritanya. Semakin lama kita kan usaha kita juga istri saya nilai udah bagus lah. Sudah mapan lah ya Udah Pak. mapan Untuk keluarga mapan cukup Ya, kan gitu. Insya Allah itu bagaimana orang melihat. Ya, jadi yang terpenting begini. Ketika saya pensiun ya, ketika April itu kan, jadi gini, kalau yang dicari kan orang itu bahagia Betul. Bahagianya, alhamdulillah saya dikasih ini bahagia itu, kebahagiaan itu, bahagia saya ketika saya bisa berbagi. Betul. Berbagi itu bukan hanya materi, akan tetapi bisa berbagi berbagi apapun. Betul. Ya, makanya saya ketika saya berkeputusan memang cita-cita untuk pensiun di usia 50, padahal kerja saya kan 10 tahun lagi. Iya, masih jenjang ya, panjang. 10 tahun. Ya. Ya kan kita tuh mudah merasa alhamdulillah. Betul. Penghasilan istri saya segitu. Iya. Saya segini. Jadi kan kalaupun misalkan eselon 2 menyayangkan, banyak orang yang menyayangkan ya. Iya. Gaji eselon 2 kan berapa? Iya. Misalkan kan gaji berapa. Akan tetapi kan ukuran kita bukan materi itu. Betul. Tapi ukuran kita itu ukuran yang rezeki yang barokah yang bisa berbagi dengan orang lain. Betul. Ya, gitu. Jadi saya kalau pensiun misalkan kan
saya banyak ruang waktu. Iya, masih ada kesempatan. Banyak kesempatan sana kemari. Banyak yang harus kan bukan hanya tadi dunia otomotif. Iya, Ya banyak kan juga. itu hobi poli sepak bola gitu kan, lari. Olahraga lah. lari yang Olahraga. atlet itu kan perlu Iya. dibina juga kan. Betul. Nah, makanya kalau pengen kebina semuanya, banyak teman-teman yang dorong. Bagaimana Pak kalau misalkan ini jadi Bapak jadi calon bupati Iya. kan gitu. Jadi biar semuanya kebina dan lain sebagainya gitu kan. Belum dari teman-teman di para kiai, para ulama juga Luar biasa mendorong, dukungannya. gitu kan. Jadi berbagai macam elemen ya. Ya gitu ya, semuanya ya, jadi ada nelayan juga, kita kan sering banyak diskusi dengan nelayan dengan petani. Saya sendiri kan Luar di biasa sini, sini ya. juga sampai manfaatnya luar biasa loh dengan sosok Pak Haji Adang Iya. saya lihat. Jadi Berarti Pak Haji ya, dalam hal ini rumor yang di luar tuh terpatahkan dengan kata-kata hari ini. Ternyata sosok Pak Haji Dadang Solehat atau Pak Haji Dadang Okta itu bukan pewaris tapi perintis dalam hal bisnis ya, Pak Ya. Haji. Karena betul-betul dari pasar tadi Ya. menceritakan sampai dengan Tanah Abang. Nah, gitu. Berarti Belanja. betul-betul perintis kan gitu. Seperti itu Pak Aris. Nah, ke depan itu bagaimana untuk menata Pangandaran yang saya dengar kan Pak Haji, bahkan saya lihat Pak Haji sudah daftar ke PDIP, daftar beberapa bakal partai ya. calon Ya. dan PKB dan mungkin akan Lanjut akan ke lain. berkoordinasi dengan partai-partai lain. Nah, jadi perjalanan ini bagaimana ke depan Pak Haji? ya saya ini jadi menjalani hidup ini, Ya. dijalani saja, Mengalir gitu. ya, mengalir, betul, mengalir ya. Jadi ketika saya pensiun, kemudian ada pendaftaran PDI, ke PKB, karena tadi kuncinya saya senang, banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat. Betul sekali. Ya, Betul jadi sekali. saya punya prinsip musuh satu terlalu banyak. Ya, Teman 1000 masih kurang. masih kurang. Iya, makanya kan saya berteman banyak sekabupaten lah. Ya, Itu bahkan sampai ke- 380.000 Ya, orang, bahkan lebih. Itu kan, jadi itulah prinsip itu yang memang saya pengen di mana-mana ada, tapi pengen saya bermanfaat. betul. Ya, jadi saya ingin mengabdikan kepada masyarakat, karena kalau secara pribadi keluarga saya udah alhamdulillah Ya, Cukup. sudah cukup. Nah, Sudah cukup. di dalam Alhamdulillah Islam sudah. juga kan setelah sudah cukup untuk diri dan keluarga dan untuk keturunan, berbuat baiklah untuk orang lain. Seperti itu. Yang jelas, karena itu bukan hanya sekarang Iya, kita kan sudah sejak dulu. udah dari dulu kan. Iya. Seperti itu. bocoran sedikit visi misinya Pak Haji. Jadi gini, visi misi yang benar itu kan lahir hasil kajian. Nanti kan kalau ini kan ada kajian teknokratik. Betul. Nah, yang terpenting saya mau punya cita-cita. Jadi masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran ini saya ingin sejahtera. Saya ingin sejahtera. Artinya untuk kurang sandang, untuk kurang Betul, pangan. betul sekali. Gitu kan. Itu kebutuhan primer, Sekunder, lain primer, dan sebagainya. tersier. Sudah Nah, tercukupi. jadi saya kan kita kan tidak indah. Kalau Iya. misalkan tidak indah itu kita saja yang berhasil. Sementara orang banyak yang Masih, berhasil, kita ya, harus ya. berbagi. Ya. Ya, baik dari sisi keilmuannya, Ya. gitu kan, dari sisi materinya dan lain sebagainya. Betul Peluang-peluang mereka harus buka. Mari kita bersama-sama. Ya. Berbagi. Nggak bisa nanti kalau walaupun udah jadi bupati tidak bisa sendirian menciptakan lapangan pekerjaan, Iya, misalkan harus itu nggak bisa, dengan bersama-sama. adanya, iya, bersama-sama. Bersama-sama semuanya. Betul sekali. Gitu kan, jadi tidak mungkin itu kita dikerjakan oleh kita sendiri atau nanti kalau bupati sebagai bupati itu Betul semuanya harus terlibat. Luar Itu kan biasa. itu jadi tadi juga banyak teman, banyak saudara, itu Iya. kan hidup kita akan lebih easy, akan lebih mudah. Gitu. Ya kan, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah. Iya. Tagline-nya Pak Haji. Tagline-nya Pangandaran sejahtera. Pangandaran sejahtera. Sejahtera. Iya, jadi tujuan wisata, banyak berwisata ke Pangandaran, kita kan harus kuatkan nanti finansial Kabupaten Pangandaran supaya apa?
supaya kita bakalan bisa mandiri, tingkat kunjungan banyak. Kalau tingkat kunjungan banyak untuk apa? Ya untuk mensejahterakan Iya. masyarakat Kabupaten Pangandaran. Iya, itu. Jadi Pak Haji Adang ini menciptakan dua prinsip. Prinsip pertama selamat dunia akhirat, ya kan? Prinsip yang kedua bahagia dunia akhirat. Itu udah mencakup semua itu. Seperti itu kan kurang lebihnya kalau dari kacamata spiritual itu seperti itu. Simpelnya kan tidak harus ya Allah saya minta mobil Alfa, tahu-taunya Allah mau beli mobil jet pribadi kan gitu kan. Berarti kan kita cuma membatasi diri sendiri ya. Nah itu Pak Haji salah satu mungkin doanya yang terkabulkan seperti itu. Oke, mungkin Iya. sampai di sini pemirsa perbincangan kita, tapi ada satu hal yang ingin Pak Haji sampaikan, baik itu pesan ataupun amanat kepada masyarakat khususnya masyarakat. Coba Pak Haji dijelaskan Iya. ini buat konsumsi publik. Ya, jadi saya memberikan intinya mendoakan, mendoakan kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia. Amin. Ya, jalani hidup ini. Jadi kan semuanya juga sudah ada yang atur, ya kan? Dengan berusaha semaksimal mungkin, gitu kan. Yang terpenting jelas jangan lupa ibadah. Ya, ibadah, jadi kerja keras, ya, harus kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Luar biasa. Ya, Konsepnya. ya, tapi kita harus ikhlas. Iya. Karena kita kerja keras kalau tidak ikhlas juga tidak menghasilkan yang barokah. Ya, jadi harus nilai keikhlasannya. Ayo mari kita pupuk nilai keikhlasannya. Ya, jadi semuanya kalau ikhlas itu kan semuanya karena Allah. Jalan kemana, kita lari kemana itu. Misalkan berbuat apa, sesuatu yang baik, ya itu lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Saya mendoakan agar kita selalu diberikan kesehatan, ya, kebahagiaan, kemuliaan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan satu hal lagi, ikuti terus ya perkembangan gitu kan. Mudah-mudahan doakan saya juga. Semoga saya sehat selalu. Semoga saya juga bahagia, kemudian saya juga mulia. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kemuliaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pemirsa Global TV Aktual, demikian perbincangan saya Haris bersama Pak Haji Dadang Solihat atau Dadang Okta dan KRT Broibowo. Salam kasih. bakto, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.